wasit Endra melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap Firman Utina tadi adalah sebuah pelanggaran yang wajar untuk diganjar dengan penalti, Kang. Kita lihat bagaimana terjadinya pelanggaran itu. Sebuah pelanggaran memang mengenai kaki dari Firman Utina, Kang. Satu upaya yang dilakukan oleh Kosin. Iya. Dengan maksud dia ingin menghadang bola. Iya. Tetapi nampaknya justru kaki Firman yang nampaknya nyangkut dia di sana. Lihat Melo Sergei. Olahraga. Kang Nandar, sebuah tanggung jawab antisipasi yang begitu bagus ditunjukkan oleh penjaga gawang Kosin. Bagaimana dia berhasil dalam track lambat, Kang. Namun rupanya mereka bisa langsung mendapatkan hasilnya dengan 2 gol cepat yang tidak terlalu lama. Dan terlepas kini Noah Alamsyah di dalam kotak penalti terjatuh. Apakah sebuah penalti yang akan diberikan? Dan memang terlihat jelas Noah Alamsyah yang tertarik ataupun ditarik tadi dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Tidak memberikan pilihan banyak kepada Oki Dwi Putra dalam melakukan keputusan. Kita lihat efek si Anwar. Sudah terjatuh tadi efek si Anwar, kita lihat menghalangi Noah Alamsyah. Dan memang yang menjadi argumen bagi Fabiano dan kawan-kawan adalah apakah Noah Alamsyah jatuh di dalam atau di luar kotak penalti. Dan juga ada yang ketiga dan menjadikan torehannya menjadi 5 musim ini. Pierre Jangka dan berhasil ditepis dengan begitu cemerlang oleh Dedi Iman Sukanto. 3 pemain depan kembali Arif Suyono. Wah, keputusan yang sangat menguntungkan bagi Sriwijaya FC. Ya, memang terobosan-terobosan berbahaya seperti ini yang perlu banyak. Kita nantikan Kit Kayamba Gams. Menunggu Gam. Kayamba Gams dan gagal Kayamba Gams. 1-0 oleh tamu mereka PSM Makassar. Ya, kita lihat Muhammad Ridwan FC. Ya, kita lihat dengan jelas bola memang gerakan tangan dari harus melawan mental dia sendiri karena gagal. Apakah dia menembak ke arah yang sama? Ini salah satu daya tarik, Bung, di sepak bola. Gam bertarung dengan dirinya sendiri. Gams dan gol. Kali terulang nasib sial karena kita lihat gerakan yang tepat. Ismail Sofyan kali ini umpan menuju handball tampaknya. Inilah dia sepak bola. 43 menit Persipura Jayapura melakukan tekanan demi tekanan kepada Persija Jakarta, tetapi akhirnya keberuntungan didapatkan oleh Persija Jakarta kembali mencetak gol ke saudara tua dari Persiwa Wamena untuk bisa menambah jumlah golnya menjadi 4 kali ini. Kita lihat bersiap-siap tentunya menjadi satu hal yang tunggu-tunggu adalah Bambang Pamungkas dan 1-0 Persija Jakarta unggul atas Persipura Jayapura, dramatis. Sebagai juara pada musim 2000 dan 2001, Mahyadi Panggabean terjatuh. Mahyadi Panggabean. Kali ini wasit Jimmy Napitupulu akhirnya menunjuk titik putih. Kita saksikan. Jelas sekali di luar kotak, jelas sekali di luar kotak. Di luar kotak penalti. Keputusan yang begitu luar biasa dari seorang Jimmy Napitupulu. Donario Astaman dan mampu ditepis Donario Astaman dan gol! Emil Ham. Umpan yang sangat baik kepada Atep kali ini, masih Atep. Bagaimana kembali Amar Zuki. Handball tampaknya. Apa yang terjadi? Seperti yang mengenai tangan dari Amar Zuki. Dan ini dia keputusan dari wasit untuk memberikan hadiah penalti bagi tim Maung Bandung. Dan coach Bambang yang coba memberikan ketenangan pada rekan-rekannya. Sebenarnya tidak terlalu berada dalam kotak penalti. Bersiap-siap adalah Milian Radovic dan 1-0 Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Bola sebenarnya sudah meninggalkan posisi tapi kita bisa saksikan adalah hantaman kaki dari Roman Golian yang tampaknya masih cukup kesal dengan Samsul Arif yang sering menyulitkan di jantung pertahanan. Kita lihat. Ini bisakah menjadi gol ke-16 bagi Samsul Arif. Dan Samsul Arif 2-0 Arema Sports Indonesia unggul atas Persela Lamongan. Dan gol ke-16 bagi penyerang tim nasional Indonesia.
dan ke arah yang berbeda yang masuk tendangan dari Samsul. Cukup dingin sekali, Rendra. Sebuah gol yang sangat berarti sekali tentunya bagi Samsul Arif. Walaupun memang sangat sulit untuk bisa mengejar Pak Chokemone, tapi menambah jumlah gol yang sangat baik. Wow, baik sekali. Tinus Pai. Luar biasa peluang bagi Persipura Jayapura. Tembakan dan nampaknya membentur tangan dari M. Nasuha. Ketidakberuntungan bagi back Persib Bandung ini. Dengan bola menyentuh tangannya tadi. Penalti mereka, kita lihat lagi. Sebuah usaha dari M. Nasuha untuk menghalau. Betul, lagi mengangkat ya dari Nasuha. Betul, Beto bisa menjadi Di posisi papan atas bagi Persipura dan Sriwijaya. Alberto Gonçalves membuka gol bagi Persipura Jayapura pada partai panas sore hari ini. tampilkan sebagai single striker. Kita lihat eksekusi penalti yang keras dan sebenarnya sudah mampu diblok oleh Cecep Supriyatna yang tampil sangat impresif sepanjang pertandingan ini, namun masih tetap belum bisa, dan terlepas kali ini Sekou Kamara. Apakah terjadi sebuah penalti? Ya, betul sekali, hadiah penalti di kotak penalti untuk mengeksekusi kali ini. Sekou Kamara sangat mudah dan begitu simpel. Eksekusi yang sempurna dari Sekou Kamara. Ya, saya kira tepat, harus diulang karena saat eksekusi akan dilakukan, Ferry sudah maju selangkah dari garis. Eksekusi penalti bagi PSAP Sigli begitu fokus ingin menjebol gawang Ferry untuk kedua kalinya kali ini. Sekou Kamara jeger 3-1. PSAP Sigli berhasil. Dan akhirnya rekor fenomenal dari Sriwijaya FC harus dipecahkan di kandang mereka sendiri. Rekor clean sheet nampaknya hanya bertahan hingga 7 pertandingan. Bastos berikan sebuah umpan tadi. Dan tampaknya wasit meniup peluit, apakah sebuah, dan tampaknya penalti diberikan oleh wasit Alil Rinengo. Ya, kita lihat satu keputusan dalam gerakan lambat. Bagaimana, saya pikir di luar kotak penalti, bagaimana fokus, dan Hilton Moreira, dan tembakan Hilton melebar. Hilton Moreira gagal melakukan eksekusi yang dapat mengejar ketertinggalan tim Persib Bandung. ya satu tekanan mental yang sangat berat dialami oleh Hilton Moreira. Kita lihat. Beres kotak penalti kali ini masih Buasa Losa, cukup kosong Buasa Losa. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit Jerry Eli, dan tampaknya adalah pelanggaran. Kita lihat bagaimana menariknya pertandingan di sore hari ini. Sebuah gol dari Rahmat Latif langsung membuat tim Persipura Jayapura keluar menyerang dan hasilnya mereka mendapatkan penalti. Kita saksikan adalah Beto Gonçalves yang bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Dihadapi oleh Imade Wirawan, dan kita lihat adalah Beto Gonçalves berhasil diamankan oleh Imade Wirawan. Pertandingan yang sangat-sangat krusial, pertandingan yang sangat menarik di sore hari ini. Iya, kita lihat di sini bagaimana kepintaran dari Imade Wirawan untuk melihat situasi gerakan kaki daripada Beto. Kita lihat blok. Pedro Javier. Handball tampaknya. Handball. Penalti untuk Persija Jakarta. Persija apabila gol tercipta. Ya, terkena tangan dari Abanda Herman. Persija Jakarta yang sejauh ini sudah memberikan 4 golnya, dan Pedro Javier. 1-1 skor sementara dalam El Clasico Indonesia. Jangkauan daripada Sargi Nanjar. Satu tendangan yang sangat berkelas di saat dia baru bermain hanya dalam waktu hitungan 3 menit, Rendra. 5 gol pun menyulitkan Jepara untuk bermain agresif. Ya, Muhammad Ridwan. Apa yang terjadi, Bung? Ini adalah merupakan penalti kedua bagi Noh Alamsyah, dan gol! Noh Alamsyah Bola ke gawang, dan kita melihat seperti halnya ia melakukannya melawan Persiwa Wamena. Ya, kita lihat. Ya, inikah menjadi drama? Inilah dia pelanggaran Ian Kabes terhadap Octavianus. Sangat ironis sekali. Dilakukan oleh Kate Jerome Kayamba Gams. Saat menebarkan tentunya, terutama bagi pendukung Persipura Jayapura. Inilah dia Kate Jerome Kayamba Gams, dan tendangan yang meleset.
suatu drama terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kayambaga. Kembali kita saksikan Firman Utina kali ini. Dan pelanggaran dari Syahroni. Ya ini dia, tayang ulangnya Syahroni. Oh iya, Syahroni dengan tangannya menghalangi laju lari dari Firman Utina. Satu tindakan menurut saya yang agak sedikit terlalu brutal. Sergio Van Dijk pencetak 2 gol sementara ini bagi Persib Bandung. Sudah mengambil ancang-ancang dengan tendangan kaki kirinya. Sudah bersiap-siap, semuanya pasti menantikan apa yang terjadi. Dan Sergio Van Dijk! Wow! Ya, kita lihat bagaimana kembali kualitas dari seorang Sergio Van Dijk menendang, membelokkan arah, di mana jangkauan dari adiksi yang berbeda dengan tendangan Sergio Van Dijk. Dalam laga paling laki antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Oh, apa yang terjadi? Ternyata handsball dari Sucanuknum. Siap-siap. Hilton Moira. Dan cukup tenang. Go! Tangan, maka tidak layak untuk diberikan penalti. Apalagi tadi kita jelas sekali melihat bola lebih dulu menyentuh. Sekian kali kita lihat bagaimana beberapa kali dia melakukan kekeliruan. Dan kita melihat pada Gustavo Lopez. Sebuah terupas kali ini Rudi Widodo. Terbentur tangan nampaknya dari Shiba Koyayuichi dan harus dihadiahi penalti. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Nanya Budin Aspiran yang begitu yakin. Tayangan ulang, bola syuting dari seorang Widodo mengenai tangan kiri dari Sibayoka. Jelas sekali ya, tadi. Betul sekali, ada benturan dengan tangan. Namun, perih sekali untuk melihat Mario Costa sebagai Algojo, bukannya Gustavo Lopez dalam keadaan penting seperti ini. Berhadapan dengan Gali. Mario Costa sangat tenang, side foot finish. 1-1 di Surajaya dan kembali skor sama ketat. Inilah dia bangkitnya Lamongan di awal-awal babak pertama. Jeger 1-1. Melanjutkan bola kepada Jimmy Suparno. Rudi Widodo. Oh, kembali keputusan handball nampaknya diberikan oleh wasit Nanja Budin Aspiran terhadap Firly Apriansyah. Dan lagi-lagi tanpa ragu, Nanja Budin langsung menunjuk titik putih, mendapatkan respons yang kurang baik dari pemain Wamena. Kita lihat datangnya serangan dan jelas sekali memang mengenai tangan dari seorang Firly Apriansyah. Iya, tangan kiri dari Firly tadi memang sedikit membuka. Namun lagi-lagi, ya memang sedikit mengenai tangan dari Firly. Ya, ada gerakan dari tangan menghalang hak dari seorang wasit menunjuk titik putih. Karena memang ada benturan bola dengan tangan tadi. Dan kembali sang Algojo, Mario Costas. Luar biasa Mario Costas, walaupun Gali sempat menyentuh bola tadi. Bola masih dapat melesak masuk ke gawang Wamena. Dan kali ini Lamongan berhasil unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Mario Costas. Tidak begitu sulit bagi Persib Bandung untuk mencetak gol tadi. Ya, kita lihat Jean Paul Bomsong, masih Jean Paul Bomsong. Oh, ya jelas sekali. Memang terjadi handsball di situ. Mengenai tangan daripada Abanda Herman, jelas sekali. Satu kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan bagi tim Persiram Raja Ampat. Cukup tegang. Kita lihat Oktomaniani kali ini bersiap-siap mengambil eksekusi penalti dan Oktomaniani 1-1. Iya, cukup baik sekali penempatan. Kita lihat dari Persema Malang. Semi Pierre Patrick. Ya, handball tampaknya dan menjadi penalti bagi Persema Malang. Dari pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Agus Susanto. Karena penalti yang mereka terima cukup menyesal. ya kita lihat ini sesuatu yang tidak disengaja tentunya kembali. Agus Susanto. Ya, dan sebenarnya ini ada opsi juga dari wasit. Gaspar top skor sementara bagi Persema Malang yang akan melakukan tendangan ini. Dan Robi Gaspar, gol! Babak pamungkas kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat terjadi perebutan. Dan sebuah penalti seperti diberikan bagi Persija Jakarta. Kinerja Aliudin. Bola yang cukup ideal bagi Aliudin. Pamungkas mencetak gol yang ke-99 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Babak pamungkas dan gol! Persija Jakarta. Ya, sebuah eksekusi yang sebetulnya bisa dibaca dengan bagus oleh Gali. Dan kita melihat bagaimana gerakan Gali sudah benar untuk membaca dan mengantisipasi eksekusi dari BP. Tetapi laju bola jauh lebih deras dan tetap merobek gawang. Dan hilang kembali peluang dari Persiwa Wamena.
Ridwan Barkawi, kita lihat sebuah pelanggaran dari Herman Abanda membuat wasit Purwanto menunjuk titik putih. Terlepas dari Abanda, dan kita lihat bagaimana tarikannya tepat sekali di muka dari Purwanto. Dan inilah dia Ridwan Barkawi dan sebuah gol. Selebrasi ala Ridwan Barkawi. Tidak bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ya, walaupun gerakan Gaspar. Herman Abanda kali ini. Tendangan sambil memutar Herman Abanda. Terlihat memang wasit sedikit menunjuk titik putih karena memang terlihat memang ada pelanggaran handsball. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari wasit. Masih belum jelas memang apa yang terjadi di kotak penalti. Gentry Peter tidak mampu melihat dan Miljan Radovic mencatatkan namanya di papan skor menjadi 3-1. Matsunaga Sohei, sebuah permainan 1-2 yang cukup baik dari para pemain Persib Bandung. Oleh wasit asal Malaysia adalah penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Persija. Menanggapi pemain lain yang melakukan protes, tetapi ketika kapten yang berbicara, ia pun melakukan. Diberikan Matsunaga Sohei dan mencetak gol yang ketiga dalam 3 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. Putih tidak disia-siakan dan satu eksekusi yang sangat baik. Di sektor sebelah kanan, setelah sempat bermain di sektor sebelah kiri di pertengahan babak pertama. Kali ini bola dikuasai oleh Ortizan Salosa. Berikan kembali kepada Choi Dong-suk yang masih menunggu gol perdananya bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat, tidak offside adalah Greg Nokolo dan Greg Nokolo. Penalti diberikan oleh wasit para pemain lainnya. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo masuk dalam daerah kotak penalti. Ya, dorongan dari Ricardo Salampesi itulah yang dianggap sebagai pelanggaran. Ya, ada kemungkinan para pemain Persipura tidak puas karena pertama, Greg Nokolo dianggap sudah dalam posisi offside menurut mereka. Lalu kedua adalah sebuah dorongan oleh bahu dari Ricardo. Dan Safi Salih 2-1, Pelita Jaya unggul atas Persipura Jayapura dalam Super Big Bash Indonesia Super League di sore hari ini. Ya, menambah koleksi gol menjadi 16 Safi Salih melalui sebuah eksekusi penalti. Sangat sempurna memang eksekusi penalti, sangat keras. Arahnya juga ke pojok gawang kiri dari Yo Jae-hoon. Kembali kita lihat bagaimana jeger tendangan dari Safi Salih. Gol ke-16-nya di musim ini. Dari Safi Salih juga mengeksekusi penalti dengan baik ketika Pelita Jaya unggul atas Gresik United dengan skor 4-0. Amarildo Souza. Sebuah crossing Amarildo Souza dan Yongki. Ya, keputusan penalti dari wasit Iis Isa Permana. Iya, saya kira memang tangan aktif ya bola dan itu juga menghilangkan peluang dari Yongki ketika melakukan trap in. Kita melihat dalam gerak lambat sebuah first time dari Yongki Aribowo. Tampaknya Aulia Siregar. Saya kira wasit di sini masih untung tidak memberikan kartu kuning. Andai itu terjadi maka berarti Aulia Siregar keluar dari lapangan karena sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning. Memang itu bola yang sangat cepat, refleks, sulit memang bagi siapapun untuk bisa menghalangi kecepatan tendangan dari Yongki tadi. Hanya berselang 1 menit setelah gol pertama yang diciptakan oleh Pablo Francis. Kita nantikan, mampukah Pato Morales menyamakan kedudukan kembali sekaligus menambah pundi-pundi golnya. Pato Morales, gol!
1-1 melalui titik putih dari Pato Morales sekaligus menambah pundi-pundi golnya menjadi 3 di Jarum Indonesia Super League kali ini. Ya, kita melihat ini adalah eksekusi yang sangat sempurna dari Patricio Morales. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan tentunya bagi seorang pemain di mana ia harus mengeksekusi penalti yang cukup kontroversial di bawah tekanan penonton tuan rumah. Namun kita melihat bagaimana Pato memilih kekuatan tendangannya daripada akurasi dan juga akhirnya berhasil menjebol gawang seorang Danang Wiatmoko. Ya, yang terpenting memang bagi Persik Kediri bahwa kembali kali ini adalah El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez. Apakah wasit? Iya, penalti diberikan oleh wasit Armando Pribadi dan menjadikan kesempatan bagi Persib Bandung ataupun juga El Loco Gonzalez untuk menambah pundi-pundi golnya. Ya, inilah merupakan kesempatan bagi Eloko. Apakah memang akan Eloko kembali melakukan eksekusi? Tampaknya memang semuanya direncanakan untuk seorang Eloko mencetak gol sebanyak mungkin. Dan kali ini ya, ia sendiri yang mengakhirkannya melalui sebuah pelanggaran yang kita tidak lihat apakah ini telak atau tidak. Yang jelas wasit telah membuat keputusan agak sedikit melompat memang Eloko untuk menghindari terjangan dari Mukti Eliraza. Dan ini memang momen yang dicari Eloko. Ya, inilah dia El Loco Gonzalez, pemain yang juga telah mencetak 1 kali hat-trick sepanjang karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan akankah dia mencetak kedua kalinya, yaitu kesempatan hat-trick dan menambah pundi-pundi gol yang menjadi ke-27. Bersiap-siap kali ini adalah Christian El Loco Gonzalez dan gol! Hat-trick yang kedua dari Christian El Loco Gonzalez sepanjang karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini dan kembali mengokohkan dirinya sebagai top skor sementara Jarum Indonesia Super League dengan 27 gol. Iya, akurat sekali. Kita lihat bagaimana ketenangan, bagaimana dia pada saat melakukan eksekusi walaupun arah dari Mukti sangat tepat, namun sangat sulit tentunya di pojok sebelah kiri dari gawang Mukti. Kita di sini gerakan Mukti sudah tepat, namun bola meluncur cepat dan akhirnya Eloko kembali bisa menempatkan diri sebagai top skor Liga ASL untuk sementara. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Eloko, terlepas dari kontroversi keputusan wasit memberikan penalti. Ya, Ricardo Salampesi ternyata bukan dari M. Ridwan, lalu juga bukan dari Ahmad Bustomi dan juga bukan Eka Ramdhani, tapi adalah Ricardo Salampesi yang pernah meraih gelar juara bersama dengan Persipura Jayapura. Dan bisakah Rifki Mokodompit menyelesaikan perang bintang ini dengan sebuah save melalui tangannya? Wow! Dan Rifki Mokodompit menahan 2 tendangan penalti membuat Sriwijaya FC menjadi juara Indonesia Super League dengan menjadi pemenang di Perang Bintang 2012. Dan akan kita lihat, akankah semua pesta inaugurasi kemenangan dari sang juara Sriwijaya FC di malam hari ini dilengkapi dengan pemilihan dari pemain terbaik untuk Kate Jerome Kayamba Gams.